Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 41, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Elodie Eden menoleh dan memelototi Master Lembah Girong, suaranya dingin. Kamu berani datang untuk membalas dendam sendirian, kamu benar-benar tidak memandang Elodie Eden di matamu. Sekelompok pria sembrono, di mataku, kamu hanya semut, bagaimana kamu bisa aku memperhitungkanmu? Master Lembah Girong mencibir, dan langsung menyerang Elodie Eden. Kecepatan Master Lembah Girong begitu cepat sehingga Elodie Eden hampir tidak merespon sama sekali. Jadi dia menyerang Master Lembah Girong dan terbang keluar. Di depan Master Lembah Girong, Elodie Eden bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Elodie Eden, melihat ini, Tiago Levon ingin bangun dengan susah payah. Dia pergi untuk melihat Elodie Eden, tapi sayangnya dia tidak bisa bangun sama sekali saat ini. Orang gila yang berani, ini ibu kota provinsi. Jika kamu berani menyakiti orang, tidakkah kamu melihat hukum di matamu? Aldino Relhan datang bersama orang-orang dari Departemen Penegak Hukum, karena dia takut Ariana Smith akan khawatir, jadi Aldino Relhan tidak memberitahu Laida Serio. Jika Laida mengetahuinya, maka Ariana Smith pasti akan mengetahuinya juga. Pergi, Master Lembah Girong melirik Aldino Relhan, Departemen Penegak adalah omong kosong di mataku. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Aldino Relhan tertegun, wajahnya memerah, memalukan. Ayo maju bersama, bunuh dia. Elodie Eden melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak takut dengan Departemen Penegak Hukum, dan hanya bisa menggunakan keuntungan dari jumlah orang untuk menghentikan Master Lembah Girong. Bunuh! Ratusan orang dari Elodie Eden mengerumuni Master Lembah Girong dengan senjata di tangan. Menghadapi serangan ratusan orang, Master Lembah Girong mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, Master Lembah Girong tiba-tiba berteriak, dan dengan lambaian jubahnya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kabut hitam bergulir keluar dari bawah jubah Master Lembah Girong, menutupi langit. Kali ini, orang-orang di Elodie Eden berada dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa melihat arah sama sekali, dan kemudian ada jeritan-jeritan, dan setiap jeritan melambangkan bahwa seseorang di Elodie Eden mengalami kecelakaan. Hahaha, hahaha, dalam formasiku, aku adalah tuannya, dan kamu akan ditangkap sebelum kamu bisa. Master Lembah Girong tiba-tiba tertawa liar, tawa itu menakutkan. Elodie Eden mendengarkan jeritan bawahannya, hatinya sangat sakit, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, orangnya akan mati cepat atau lambat, tetapi dia tidak bisa memerintahkan mundur, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan nyawa bawahannya untuk menunda waktu untuk Nathan Lewis. Hati Elodie Eden penuh dengan keraguan, bawahan ini telah mengikutinya dengan setia selama bertahun-tahun, dan mereka mati secara tragis seperti ini, dan mata Elodie Eden menjadi merah. Tuan Nathan, segera bangun. Tiago Levon memandang Elodie Eden seperti itu, dan tertekan, berteriak keras. Tiago Levon, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkannya bergegas ke villa, aku akan pergi dulu. Setelah Elodie Eden selesai berbicara, dia bergegas ke kabut hitam tebal. Elodie Eden, Tiago Levon mengepalkan tinjunya erat-erat dan membanting tanah dengan keras, matanya penuh air mata. Dia menyukai Elodie Eden, dia belum mengatakan pada Elodie Eden, tapi segera Elodie Eden akan pergi selamanya. Jeritan itu masih berdering, dan setiap jeritan sangat melukai hati Tiago Levon, karena dia tidak tahu jeritan mana yang berasal dari Elodie Eden. Aldino Relhan mengambil orang-orang dari Departemen Penegak dan menatapnya dengan linglung. Dengan metode seperti itu, bahkan jika Aldino Relhan ingin membantu, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Bergemuruh. Tiba-tiba, ada suara guntur diikuti oleh kabut putih di rumah tempat Nathan Lewis berada, tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan kemudian bergabung menjadi pedang raksasa, menyerang kabut hitam secara langsung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kabut hitam bertabrakan satu sama lain, kabut hitam runtuh dengan satu pukulan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap,
langit menjadi lebih cerah, dan tanah sudah penuh dengan orang-orang dari Elodie Eden, kurang dari 10 yang bisa berdiri. Dan Elodie Eden memegang pedang panjang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia memelototi Master Lembah Girong di depannya. Master Lembah Girong mengabaikan kemarahan Elodie Eden, tetapi memandang rumah yang terbungkus kabut putih dengan mata ketakutan. Klep lala, suara retak terdengar, atap ruangan runtuh seketika. Saya melihat Nathan Louis terbungkus sentuhan energi spiritual, dan seluruh orang tergantung di udara, seolah-olah dewa telah turun. Beraninya kamu menyebut dirimu master dari caramu yang seperti ini. Mata Nathan Louis penuh dengan ketidakpedulian, dia melambaikan tangannya yang besar dengan lembut, dan awan kabut putih langsung membungkus Master Lembah Girong. Semua orang hanya melihat Master Lembah Girong meninggalkan berjuang mati-matian dalam kabut putih, seolah-olah itu sangat menyakitkan. Tiba-tiba, tubuh Master Lembah Girong berhenti bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Tepat ketika Tiago Levon dan Elodie Eden sangat gembira, kabut putih yang menyelimuti tubuh Master Lembah Girong mulai perlahan meresap ke dalam tubuh masing-masing. Segera setelah itu, Master Lembah Girong tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya langsung naik ke udara, menghadap Nathan Louis di udara. Hahaha, hanya dengan caramu, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Tetapi kekuatan spiritual yang melimpah di tubuhmu hanya untukku. Hisap tersedot ke arah Nathan Louis. Tubuh Nathan Louis tampaknya berada dalam pusaran besar, dan dapat ditelan kapan saja. Segera, Nathan Louis merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya lewat dengan cepat, dan semuanya diserap oleh Master Lembah Girong. Hahaha, hahaha, kekuatan spiritual yang murni dan berlimpah. Ketika saya menguras kekuatan spiritual dari Anda, saya akan membawa Anda ke Lembah Girong untuk mengirim Anda ke bawah. Master Lembah Girong tertawa keras, ekspresinya sangat merajalela. Merasakan kehilangan kekuatan spiritual, Nathan Louis tidak terburu-buru, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia tersenyum. Teknik yang digunakan oleh Master Lembah Girong mirip dengan teknik penyerapan bintang pemusnahan. Kedua teknik ini pasti dari cara yang sama, tetapi Master Lembah Girong lebih maju. Kamu masih bisa tertawa saat ini. Aku harus mengagumi keberanianmu. Melihat Nathan Louis, Master Lembah Girong tidak panik, dan dia tertawa, dan dia sedikit dikagumi, tapi ini bukan dia tidak akan membiarkan dia memiliki belas kasihan sedikit pun untuk Nathan Louis. Daya tarik pikirannya semakin besar, dan kekuatan spiritual Nathan Louis terkuras lebih cepat dan lebih cepat. Tiago Levon dan Elodie Eden di bawah memandang Nathan Louis dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar-putar, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat panik, dan hati mereka sangat cemas, tetapi saat ini mereka sepertinya tidak punya pilihan. Hahaha, saya sangat senang, sangat bahagia, begitu banyak kekuatan spiritual pasti akan meningkatkan kekuatan saya dengan langkah besar. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi penatua Lembah Girong. Master Lembah Girong semakin bangga. Apakah kamu belum cukup? Nathan Louis bertanya dengan tenang. Cukup, bagaimana mungkin? Aku ingin menyedot semua kekuatan spiritualmu. Master Lembah Girong mencibir, matanya penuh kebanggaan. Ketamakan yang tak terpuaskan, kamu akan berakhir tanpa apa-apa. Nathan Louis menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah mencibir, teknik konsentrasi di dantiannya tiba-tiba mulai berjalan dengan cepat. Kekuatan hisap yang besar segera mulai menyerap kembali kekuatan spiritual yang hilang. Master Lembah Girong berpuas diri ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya mulai mengalir keluar. Dia terkejut dan menjadi pucat karena terkejut. Kemudian dia menatap Nathan Louis, matanya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Lembah Girong mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, tetapi isapan besar di sisi yang berlawanan seperti lautan luas, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menahannya. Tidak, berhenti. Master Lembah Girong merasa bahwa kesempatan untuk kekuatan spiritual tubuhnya sedang disedot. Mengapa kamu ingin berhenti? Sumber daya kultivasi yang baik seperti itu jarang bagiku. Karena kamu mengirimkannya, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Ah! Master Lembah Girong berteriak, dan kemudian dia mulai menua dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata. Pada akhirnya, setelah Master Lembah Girong berubah menjadi mayat kering, Nathan Louis berhenti dan mayat Master Lembah Girong jatuh langsung ke tanah. Melihat Master Lembah Girong yang telah berubah menjadi mayat mumi di tanah, Aldino Relhan, kepala departemen dari Departemen Penegak Hukum, segera terkejut. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, matanya terbelalak terbuka,
dan dia akhirnya mengerti mengapa dia berada di Sozopol. Apakah itu Garrison Serio atau wali kota Vasco, mereka semua sangat menghormati Nathan Lewis. Ini hanyalah metode dewa, bahkan master kekuatan internal tidak pernah bisa melakukan langkah ini. Pada saat ini, Aldino Relhan tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Tubuh Nathan Lewis langsung muncul di depan Tiago Levon dan Elodie Eden, dan dengan lambaian tangannya, awan energi spiritual langsung membungkus mereka berdua. Terima kasih, Tuan Nathan. Elodie Eden dan Tiago Levon sangat gembira dan mengikuti Nathan Lewis untuk berterima kasih padanya. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi melirik mayat-mayat di tanah. Orang-orang ini mati untuk melindunginya. Ada niat membunuh di mata Nathan Lewis. Dia melihat ke arah barat daya, dan berkata dengan suara merendahkan, "Lembah Girong, hutang darah ini, aku akan membiarkanmu membayar." Lembah Girong, ribuan kilometer jauhnya. Vergio Qian, yang sedang duduk di kursi, membuka pot tembikar hitam di sampingnya, dan memberi makan cacing gu di dalamnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan alisnya berkerut. Pada saat ini, seekor cacing gu tampaknya dirangsang, dan ia bergegas dalam sekejap, menggigit jari Vergio Qian dengan kuat. Setetes darah menetes ke dalam pot tanah liat, dan langsung tersedot oleh cacing-cacing gu itu. Dan cacing gu yang menggigit Vergio Qian, setelah memutar dengan keras beberapa kali, berhenti seketika dan mati. Dia mati lagi. Vergio Qian tertegun sejenak, dan melihat ke arah Kadakues dengan ekspresi muram. Kadakues akan berubah. Di luar villa, keluarga Jin saat ini, Elodie Eden telah mengirim seseorang untuk membersihkan tempat kejadian, tetapi dengan begitu banyak orang mati, suasana hati Elodie Eden sedang buruk. Tiago Levon, kamu pergi menemani Elodie Eden untuk bersantai. Aku akan pergi menemui Ariana dan yang lainnya. Nathan Lewis berlatih selama beberapa hari, tetapi dia tidak melihat Ariana Smith dalam beberapa hari terakhir, karena takut Ariana Smith akan khawatir tentang dia. Ya, Tiago Levon mengangguk, Tuan Nathan, Anda telah mundur selama beberapa hari terakhir. Pemilik Aula Girong dan kepala keluarga Weru telah datang ke sini, terutama pemilik Aula Girong, yang datang hampir setiap hari. Ya, begitu. Nathan Lewis tahu bahwa pemilik Aula Girong pasti datang untuk meminta maaf, karena takut dia akan membenci Aula Girong. Elodie Eden dan Tiago Levon pergi, dan Aldino Relhan, yang berada di samping, berjalan ke Nathan Lewis saat ini. Tuan Aldino, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Nathan Lewis berkata kepada Aldino Relhan. Wajah Aldino Relhan memerah, wajahnya penuh rasa malu. Dia datang ke sini dan tidak membantu apapun, dia hanya berdiri di sana, dan bawahannya dari Departemen Penegak Hukum bahkan tidak melukai bulu mereka. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, malu, saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Aldino Relhan berkata dengan malu, dan nama untuk Nathan Lewis telah berubah. Jika kamu bisa datang ke sini, bahkan jika kamu membantuku. Nathan Lewis tidak menyalahkan Aldino Relhan karena tidak melakukannya. Lagi pula, menghadapi seorang penyihir seperti Master Lembah Girong, tindakan Aldino Relhan dengan Departemen Penegak Hukum juga hukuman mati. Tuan Nathan, saya punya ide yang belum matang. Saya berharap Tuan Nathan dapat bergabung dengan Departemen Penegakan Hukum. Saya pasti akan mengatur untuk Tuan Nathan posisi wakil Tuan Aldino. Aldino Relhan bermaksud menarik Nathan Lewis ke dalam Departemen Penegak Hukum. Ada orang-orang seperti Nathan Lewis di Departemen Penegak, dan status Departemen Penegak akan meningkat pesat di masa depan. Bahkan keluarga seni bela diri tidak berani memandang rendah Departemen Penegak. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Terima kasih Kepala Penegak Hukum Aldino atas kebaikan Anda. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bergabung dengan Departemen Penegak Hukum. Lagi pula, organisasi resmi ini memiliki terlalu banyak aturan. Tuan Nathan, jika menurut Anda posisi Anda rendah, saya bisa memberi Anda posisi Kepala Departemen. Saya akan menjadi wakil dan membantu Anda, kata Aldino Relhan buru-buru. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, Tuan Aldino telah salah paham. Saya memiliki banyak masalah pribadi untuk ditangani, dan saya tidak dapat bergabung dengan Departemen Penegak Anda, tetapi jika Tuan Aldino membutuhkan bantuan apapun, saya dapat membantu. Aldino Relhan mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Kalau begitu, terima kasih Tuan Nathan. Jika Anda menggunakan Departemen Penegak Hukum saya akan berkewajiban. Setelah mengobrol dengan Aldino Relhan sebentar, Nathan Lewis pergi dan langsung pergi ke kediaman Laida Serio. Selama beberapa hari terakhir, Ariana Smith telah tinggal bersama Laida Serio. Setelah tiba di tempat,
Nathan Louis menemukan bahwa pintunya terkunci, dan keduanya tidak ada di rumah, jadi dia membuat panggilan telepon. Setelah mengetahui lokasi keduanya, Nathan Louis langsung mencari mereka. Ternyata beberapa hari ini, Laida Srio dan Ariana Smith telah berbelanja setiap hari, dan hari ini tidak terkecuali, mereka nongkrong di pasar. Nathan Louis. Setelah Ariana Smith melihat Nathan Louis, dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Nathan Louis bergegas, memeluk Ariana Smith, dan berbalik. Jika kalian berdua selalu mesra di depanku, aku akan pergi. Laida memutar matanya dari samping. Kamu juga harus mencari pacar, agar kamu juga bisa bermesraan. Ariana Smith berkata sambil tersenyum. Huff, aku tidak mencari mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang kasar. Jika aku dapat menemukan seseorang seperti Nathan Louis, tidak apa-apa. Laida Srio berseru. Setelah Laida Srio selesai berbicara, dia merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya menjadi merah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menganggap Nathan Louis sebagai standarnya untuk pria. Melihat Laida Srio memerah, Ariana Smith terkikik dan berkata, jika kamu sangat menyukainya, bukankah kita berdua akan menjadi pacarnya? Wajah Laida Srio menjadi lebih merah ketika dia mendengar ini, dan dia memelototi Ariana Smith, lakukan cepat jangan bicara omong kosong. Nathan Louis terdiam saat mendengarkan kata-kata Ariana Smith, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Apa yang kamu tertawakan? Aku hanya bercanda, apakah kamu tidak menganggapnya serius? Melihat Nathan Louis tersenyum, Ariana Smith menanyai Nathan Louis secara langsung. Aku mendengarkanmu. Nathan Louis tidak menjawab kata-kata Ariana Smith secara langsung, tetapi dengan cerdik menghindarinya, yang membuat Ariana Smith sangat puas. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Nathan Louis, Ariana Smith tersenyum puas, ayo, aku akan membawamu berkeliling. Mereka bertiga sedang berjalan-jalan di pasar. Karena mereka belum pernah mengunjungi pasar di ibu kota provinsi, Nathan Louis merasa sedikit santai. Pasarnya sangat besar, dan ada segala macam barang di dalamnya, dan ada tempat untuk dikunjungi bermain. Tepat ketika mereka bertiga berjalan ke persimpangan jalan, mereka melihat sekelompok orang di sekitar sana, berteriak keras, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Untuk apa itu? Ayo pergi dan lihat. Ariana Smith menarik Nathan Louis dengan rasa ingin tahu dan hendak pergi. Itu penjudi batu. Setiap hari seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti apa yang diteriakkan orang-orang ini pada tumpukan batu pecah sepanjang hari. Laida Srio berkata dengan bingung. Nathan Louis awalnya tidak penasaran, tetapi setelah mendengar Laida Srio berbicara tentang batu judi, dia langsung tertarik, mungkin dia bisa memilih beberapa batu giok dan membuat perhiasan untuk Ariana Smith. Di mata pria-pria ini, tumpukan batu ini hanya berpikir bahwa kosmetik kelas atas memiliki status yang sama di mata wanitamu. Nathan Louis tersenyum ringan, lalu berjalan. Sialan, giok hijau keluar. Sebelum Nathan Louis dan yang lainnya tiba di sana, mereka mendengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Hahaha, saya telah menghasilkan banyak uang. Saya telah menghasilkan banyak uang. Segera setelah itu, seseorang tertawa terbahak-bahak, dan jelas bahwa orang ini membeli batu itu. Namun, ketika Nathan Louis mendengar suara ini, alisnya sedikit berkerut, dia tampak sangat akrab. Di sisi lain, wajah Laida Srio menjadi dingin. Daniel Srio, bajingan ini, datang untuk bertaruh pada batu. Setelah itu, Laida Srio bergegas menuju kerumunan dengan marah. Nathan Louis juga langsung ingat bahwa suara ini adalah suara adik laki-laki Laida Srio, Daniel Srio. Begitu Nathan Louis dan yang lainnya mendekat, mereka melihat Daniel Srio memegang batu, tertawa liar, melompat dan melompat, sangat bahagia. Tuan Muda Srio, maafkan aku, batu ini bukan milikku, kamu tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan untuk mengambil batu itu dari tangan Daniel Srio. Bagaimana Daniel Srio bisa memberikannya kepadanya, dan segera memeluk batu di tubuhnya, mengapa bukan milikku? Saya membeli ini, apakah Anda ingin kembali dengan giok hijau? Pria parubaya itu tersenyum ringan, Tuan Muda Srio, jika kamu membeli batu itu, apakah kamu membayarnya? Aku memberimu uang, tapi aku memberimu deposit $100.000. Daniel Srio berkata dengan keras. Hahaha, siapa yang tidak tahu aturan dunia perjudian batu? Kamu membayar deposit dan batu itu milikmu. Bukankah ini mimpi? Pria parubaya itu memiliki sedikit penghinaan di wajahnya. Bos, bagaimana Anda bisa mengatakan itu?
Dalam beberapa kali terakhir, saya membayar deposit dan membuka batu itu. Pada saat itu semua sampah, dan saya tidak melihat Anda berbicara tentang uang tangan pertama dan barang tangan pertama. Saya yang berada di belakang. Pembayaran terakhir adalah untuk Anda. Daniel Srio sedikit cemas, dan bertanya dengan marah. Kali ini, giok hijau dibuka, dan Anda memberitahu saya bahwa uangnya adalah yang pertama dan barangnya tangan pertama. Bukankah ini pertunjukan untuk menipu saya? Saya menipu Anda. Ini adalah aturan dunia perjudian batu, di mana saya menipu Anda. Keluarkan batu itu, atau Anda tidak bisa pergi. Setelah Bos Cuyo selesai berbicara, 3 pria besar segera mengepung Daniel Srio. Daniel Srio pemalu dan langsung menjadi pucat karena ketakutan, tetapi di hadapan harta tak ternilai giok hijau, dia masih tidak ingin keluar, jadi dia memegang batu itu erat-erat dan berkata, Bos Cuyo, saudara perempuan saya berasal dari Departemen Penegak Hukum, kamu berani melukai aku, saudara perempuanku tidak bisa mengampunimu. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di Departemen Penegak Hukum? Orang-orang di Departemen Penegak Hukum juga harus mematuhi aturan, kata Bos Cuyo dengan senyum dingin. Daniel Srio tidak melepaskan batu itu, tetapi ketika Bos Cuyo melambaikan tangannya, dia akan membiarkan seseorang mengambilnya. Ini adalah Laida yang bergegas, merobohkan 3 pria besar dengan 3 pukulan dan 2 kaki. Kakak, melihat Laida datang, Daniel Srio langsung bangkit. Dan wajah Bos Cuyo menjadi dingin, Nona Laida, sebagai orang dari Departemen Penegak Hukum, bagaimana Anda bisa menyakiti orang? Apakah Anda mencoba menindas orang? Kamu mengalahkan saudaraku, bagaimana aku tidak bisa melakukannya? Bahkan jika aku mengalahkanmu, itu adalah pertahanan diri. Laida Srio memelototi Bos Cuyo dan berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nona Laida, Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara. Yang mana dari mata Anda melihat saya memukul saudara Anda. Selain itu, saudara laki-laki Anda mengambil batu saya dan tidak mengembalikannya. Ini merampok milik orang lain. Anda, penegak hukum, tidak peduli. Bos Cuyo tidak takut sama sekali pada Laida Srio, dan bertanya sambil mencibir. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya, aku membeli batu ini, aku membayarnya. Daniel Srio buru-buru menjelaskan kepada Laida. Diam, Laida Srio dengan marah berteriak pada Daniel Srio, aku akan memukulmu saat kamu pulang. Daniel Srio melihat bahwa Laida Srio benar-benar marah, dan dia memegang batu itu dengan kedua tangan dan menurunkan tangannya. Jangan berani bicara, Bos Cuyo, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Dulu, saudara saya bisa membuat deposit dengan Anda untuk membuka batu, tetapi sekarang barangnya sudah habis, dan Anda mengatakan itu tidak bisa dilakukan lagi. Ini menunjukkan bahwa itu jebakan untuk saudaraku, Laida Srio. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh pemilik toko batu judi. Nona Laida, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Kami semua adalah pengusaha yang serius. Selain itu, ada begitu banyak penduduk desa di sini. Aturan dunia batu perjudian kami adalah uang tangan pertama dan barang. Tangan pertama, saya tidak akan menjualnya seperti ini hari ini, bukan? Apakah itu melanggar hukum? Bos Cuyo memandang Laida Srio dengan agresif, dan untuk sementara waktu, Laida Srio terdiam. Beri dia batu. Pada saat ini, Nathan Lewis dan Ariana Smith juga masuk dari kerumunan. Kakak ipar, mata Daniel Srio berbinar ketika dia melihat Nathan Lewis. Kakak ipar, ini giok hijau, dan nilainya setidaknya beberapa juta. Bagaimana saya bisa mengembalikannya ke mereka? Nathan Lewis ketakutan, ini di depan Ariana Smith, bagaimana mungkin Daniel Srio ini berteriak tanpa pandang bulu. Ariana Smith terkejut, menatap Nathan Lewis dan Laida Srio, wajahnya penuh keraguan. Daniel Srio, bajingan, sudah berapa kali aku memberitahumu, aku tidak ada hubungannya dengan Nathan Lewis, dia bukan saudara iparmu, mengapa kamu berteriak? Pacar Nathan Lewis adalah saudara perempuanmu Ariana, dia adalah aku. Teman sekelasku. Laida tersipu dan berteriak pada Daniel Srio dengan keras. Daniel Srio tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa Nathan Lewis berpegangan tangan dengan Ariana Smith. Ternyata Nathan Lewis bukan pacar saudara perempuannya, dia salah paham. Meskipun Daniel Srio sedikit kecewa, pada saat ini, dia tidak bisa berteriak, jadi dia memutar matanya dan buru-buru menjelaskan, apa yang salah dengan saya memanggil saudara ipar? Ini pacar saudara perempuan saya Ariana, jadi saya bisa. Aku tidak memanggil kakak iparku. Apakah aku benar, Sister Ariana?
Daniel Srio bertemu Ariana Smith untuk pertama kalinya, tetapi seperti seorang kenalan lama, mereka saling memanggil dengan sangat dekat. Laida Srio tertipu oleh Daniel Srio, dan mata Nathan Lewis berkilat kagum. Meskipun Daniel Srio ini pemalu dan pengecut, kemampuan reaksinya benar-benar tidak biasa. Ariana Smith juga sangat gembira mendengar panggilan Daniel Srio, dan bertanya kepada Laida Srio, "Bertahanlah, apakah ini adik nakal yang biasa kamu bicarakan di sekolah?" Laida Srio mengangguk dan menatapnya tanpa sadar. "Saudari Ariana, Anda harus memutuskan untuk saya membeli batu ini dengan uang, dan mereka jelas menipu saya." Daniel Srio tahu bahwa kekuatan Nathan Lewis tidak biasa, dan dia mampu menjalin hubungan dengan Elodie Eden. Bukan orang biasa, itu sebabnya dia membiarkan Ariana Smith memutuskan untuknya. Selama Ariana Smith berbicara, bisakah Nathan Lewis patuh? Anda harus tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, pria selalu mendengarkan wanita. Ariana Smith melirik Nathan Lewis. "Nathan Lewis, bantu dia." Daniel Srio, "Kembalikan batu itu kepada mereka. Karena ada aturan, maka lakukan hal-hal sesuai aturan," kata Nathan Lewis kepada Daniel Srio. "Kakak ipar, ini Imperial Green, bernilai beberapa juta." Daniel Srio tampak cemas dan mengedipkan mata pada Nathan Lewis dengan putus asa. Dia pikir Nathan Lewis tidak tahu apa itu Imperial Green. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.